Revolusi panggung pelatih, 9 manajer baru guncang Liga Premier Inggris. Premier League 2026-2027 mencatatkan sejarah baru dengan 9 klub memulai musim baru bersama manajer yang baru, dan ini merupakan jumlah terbanyak sejak musim 1946-1947. Chelsea dengan Xabi Alonso, Liverpool dengan Andon Iraola, Man City dengan Enzo Maresca, Bournemouth dengan Marco Rose, Crystal Palace dengan Pearce, Fulham dengan Alvaro Arbeloa, dan Nottingham Forest dengan Oliver Glasner, serta Ipswich Town dengan Gary O'Neill. Semuanya berganti nakoda, sementara Newcastle tinggal menunggu pengumuman resmi. 5 diantaranya bahkan benar-benar debutan di ajang Liga Premier Inggris. Bukan angka sembarangan, makna tersembunyi di balik nomor 61 Mo Salah. Mo Salah tampil dengan nomor punggung 61 dalam unggahan perkenalan dari Trabzonspor. Jauh berbeda dari nomor 11 yang identik dengan dirinya di Liverpool. Angka itu ternyata melambangkan tradisi klub. Perayaan menit ke-61 di setiap kandang, sekaligus kode wilayah kota dari Trabzon. Namun kabar media dari Turki menyebut nomor tersebut hanya untuk momen perkenalan. Salah dilaporkan akan mengenakan nomor 10, menggantikan Ernest Mucci saat resmi diperkenalkan usai menandatangani kontrak 2 tahun. Yordania versus Infantino, tuding pemerasan guncang FIFA. Presiden Asosiasi Sepak Bola Yordania, Pangeran Ali bin Al Hussein, menuduh FIFA melakukan praktik pemerasan terkait dukungan pencalonan ulang Gianni Infantino. Ia mengklaim FIFA menahan bantuan soal visa supporter, beban pajak tim Piala Dunia, dan hadiah Piala Arab 2025 yang belum dibayar, sembari mengaitkan secara lisan dengan dukungan politik untuk Infantino. Yordania menegaskan menolak tunduk kepada tekanan tersebut, dan FIFA belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Piala Dunia Antar Klub 2029 terancam bubar. Edisi kedua Piala Dunia Antar Klub berformat baru setengah dibayangi oleh ketidakpastian besar. Edisi kedua Piala Dunia Antar Klub berformat baru tengah dibayangi ketidakpastian besar. Hingga kini belum ada satu negara pun yang serius mengajukan diri sebagai tuan rumah edisi 2029. Sementara dana besar sekitar 250 juta US dollar yang dijanjikan untuk klub peserta masing-masing di edisi 2025 pun belum sepenuhnya dicairkan. Situasi ini terus diperparah oleh ketegangan yang terus memanas antara FIFA dan UEFA, terutama terkait arah komersialisasi sepak bola serta jadwal kompetisi yang dinilai terlalu padat bagi para pemain. Kondisi tersebut memicu munculnya rumor backup dari klub-klub Eropa, sehingga menambah bayang-bayang gelap atas kelangsungan dan masa depan dari turnamen ke depannya. La Liga ikut perketat aturan, kiper pura-pura cedera kini beresiko. Mengikuti jejak kebijakan yang diterapkan di Piala Dunia, Komite Teknik Wasit Spanyol resmi mengumumkan aturan baru yang berlaku musim depan. Jika sebuah laga terhenti akibat kiper cedera, pelatih tim terkait wajib menunjuk salah satu pemain untuk keluar lapangan selama minimal 1 menit. Aturan ini hanya memiliki 3 pengecualian jelas, yakni akibat pelanggaran, benturan keras, atau pendarahan yang dialami kiper. Selain itu, batas waktu 10 detik untuk proses pergantian pemain juga mulai diberlakukan secara ketat. Kebijakan ini menjadi bagian dari perombakan besar aturan dari wasit di La Liga yang turut mencakup perubahan pada sistem VAR dan penanganan kasus penalti sentuhan ganda. Jadon Sancho nyasar ke klub divisi 10 Inggris. Tanpa klub usai kontraknya di Manchester United berakhir, Jadon Sancho terlihat berlatih di Brixton FC, klub non-liga di divisi ke-10 Inggris di Greater Manchester. Dan pemilik klub buru-buru mengklarifikasi bahwa ini bukan trial atau pembicaraan transfer Sancho, sekedar memakai fasilitas latihan pribadi sambil bersikap ramah menyapa penggemar semuanya. Super komputer cegukan Arsenal pertahankan gelar. Simulasi 10.000 kali memprediksi Arsenal finish juara dengan 88 poin, unggul tipis dari Manchester City 85 poin, dan Liverpool di urutan ketiga dengan koleksi 74 poin. Namun legenda Liverpool Jamie Carragher menilai timnya belum siap bersaing juara. Skuad masih kekurangan 2 bek dan juga winger kanan pasca kepergian dari Salah, Konate, dan juga Andy Robertson. Sementara perburuan mereka justru berfokus pada pemain sayap kiri seperti Bradley Barcola.
Henderson resmi berlabuh di Stamford Bridge. Jordan Henderson resmi bergabung dengan Chelsea dari Brentford dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak 2 tahun. Gelandang 36 tahun ini mengaku sosok Xabi Alonso menjadi alasan utama keputusannya dan mengaku sangat mengagumi Alonso sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Kedatangan dari Henderson diyakini menjadi bukti bahwa proyek kebangkitan Chelsea kini tidak hanya mengandalkan pemain muda, tetapi juga figur berpengalaman untuk memberikan keseimbangan dan kepemimpinan di ruang ganti. Henderson yang sebelumnya menghabiskan 12 musim bersama Liverpool dan sempat menjadi kapten saat klub juara di Liga Inggris 2020. Tottenham siapkan dana jumbo buru 2 bintang Liga Inggris. Tottenham menyiapkan dana sekitar 2,8 triliun rupiah untuk mendatangkan Savinho dari Man City dan juga Nicholas Jackson dari Chelsea guna merombak lini serang mereka musim ini. Tottenham sudah mencapai kesepakatan personal dengan Savinho yang secara resmi meminta pindah dari City, sementara City menetapkan syarat mendapatkan penggantinya terlebih dahulu sebelum melepasnya. Tottenham beralih ke Savinho setelah gagal mendatangkan Cody Gakpo dari Liverpool. Sementara Nicholas Jackson yang dipatok 65 juta euro juga ingin henggang demi mendapatkan menit bermain reguler. La Fabrica jadi mesin uang. Real Madrid pecahkan rekor penjualan akademi. Real Madrid mengumumkan sekitar 3,6 triliun rupiah dari penjualan pemain akademi di musim panas ini, memecahkan rekor klub sebelumnya. Nico Paz menjadi penjualan terbesar ke Como dengan 1,1 triliun rupiah, disusul Gonzalo Garcia ke Fulham sekitar 760 miliar rupiah. Lalu ada Victor Muñoz, Mario Gila, Alvaro Rodriguez, Alex Jimenez dan juga Cesar Palacios. Total pemasukan diperkirakan menembus 3,8 triliun rupiah. Jika transfer dari Peter, Ortega dan Arribas kini rampung, modal penting bagi Jose Mourinho membangun skuad baru tanpa suntikan dana tambahan dari manajemen. Brahim Diaz bertekad bahwa Madrid angkat trofi bersama Jose Mourinho. Brahim Diaz menegaskan ambisinya membantu Real Madrid bersama memperebutkan gelar musim ini di bawah Jose Mourinho. Pemain Maroko yang baru berlatih kembali usai Piala Dunia tersebut menyebut ingin tampil lebih baik di setiap laga. Ia juga memuji kesiapan dari Mourinho dan juga staf pelatih dan menyebut skuadnya saat ini mempunyai rekam jejak kemenangan dari sang pelatih dan ingin terus menang bersama dirinya. Jose Mourinho menekankan pentingnya intensitas, kerja keras dan pengorbanan tim demi mencapai target juara musim ini. Rombak skuad, 6 nama ini terancam dilepas Jose Mourinho. Demi mendatangkan Rodri dan juga Yan Diomande, Jose Mourinho berpotensi melepas 6 pemain, yakni Ferland Mendy, Raul Asensio, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan juga Franco Mastantuono yang dipinjamkan menuju Fiorentina. Serta ada nama Endrick yang bersengketa dengan Mbappe dan juga SP berpeluang dipinjamkan ke AS Roma. Keputusan akhir kini bergantung kepada rencana perombakan lini tengah dan lini depan dari Real Madrid musim ini. Joshua Zirkzee terancam henggang Juventus siap tampung di Turin. Manchester United membuka peluang meminjamkan Joshua Zirkzee ke Juventus musim depan, meski opsi penjualan permanen juga dipertimbangkan. Zirkzee dikabarkan sudah menyetujui dengan Juventus sebagai tujuan berikutnya, dengan Direktur Olahraga Ricky Massara memimpin negosiasi tersebut. Sejak datang dari Bologna di tahun 2024, seharga 42,5 juta euro, Zirkzee hanya bisa mencetakkan 9 gol dari 79 penampilannya. Juventus kini berharap Zirkzee menambah kedalaman skuad demi menghadapi musim yang padat. Mastantuono kantongi restu siap merapat ke Fiorentina. Franco Mastantuono, talenta muda dari Argentina, hampir merampungkan kepindahan pinjaman ke Fiorentina setelah klub Serie A tersebut mencapai kesepakatan pembagian gaji dengan Real Madrid. Ia akan bergabung dengan skuad asuhan dari Fabio Grosso di musim depan dan kembali ke Bernabeu di musim panas 2027. Menariknya, meski sudah mengoleksi 4 caps bersama timnas Argentina, Mastantuono tak akan mengisi slot pemain non-Uni Eropa karena ia memiliki paspor Italia. Keuntungan besar bagi Fiorentina dalam mengatur komposisi skuad mereka untuk musim depan. Rekor baru, Arsenal sikat kapten Newcastle United.
Arsenal resmi mencapai kesepakatan dengan Newcastle untuk memboyong kapten mereka yakni Bruno Guimaraes dengan mahar sekitar 75 juta euro. Guimaraes yang sudah diberi izin melakukan tes medis dan sebelumnya menegaskan keinginannya pindah jika ada tawaran yang layak dari The Gunners. Pemain asal Brasil berusia 28 tahun ini telah tampil di 195 kali dan mencetakkan 31 gol sejak bergabung dari Lyon di tahun 2022. Newcastle terpaksa melepasnya karena Guimaraes merasa ini kesempatan terakhir untuk meraih gelar bergengsi bersama klub besar. Osimhen tetap diburu klub-klub raksasa Eropa. Victor Osimhen sempat ditawarkan ke Atletico Madrid senilai 75 juta euro. Bahkan striker Nigeria tersebut dikabarkan bersedia memotong gajinya demi bisa dilatih langsung oleh Diego Simeone. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Atletico lantaran mereka sudah menaruh kepercayaan penuh kepada Julian Alvarez, ditambah dengan kendala uang dari klub. Osimhen sendiri masih terikat kontrak dengan Galatasaray hingga tahun 2029. Meski begitu, perwakilannya kini aktif menjajaki sejumlah klub besar seperti Barcelona, Arsenal, dan juga Tottenham Hotspur. Bahkan Tottenham dilaporkan sudah mengajukan proposal senilai 55 juta euro, meski angka tersebut masih di bawah harga yang diinginkan oleh Galatasaray. Inter Milan was-was Atletico Madrid ingin datangkan Christian Romero. Inter Milan kini menghadapi persaingan ketat dari Atletico Madrid dalam perburuan bek tengah Tottenham yakni Christian Romero. Spurs dikabarkan telah menyetujui tawaran senilai 4 juta euro dan negosiasi personal dengan sang pemain tengah berlangsung cukup intensif. Di tengah situasi ini, Inter dituntut segera menjual sejumlah pemain seperti Benjamin Pavard demi mengamankan pendanaan transfer terlebih dahulu. Sementara itu, Atletico Madrid justru punya modal lebih besar setelah melepas Nahuel Molina menuju AS Roma dan berpotensi menambah kas dari penjualan dari Matteo Ruggeri. Sumber-sumber terpercaya dari Marca menyebutkan Atletico kini sudah siap memenuhi harga yang telah disepakati untuk bisa mendatangkan Romero. Liverpool incar 2 bintang PSG sekaligus. Liverpool dikabarkan membuka jalur negosiasi untuk bisa memboyong talenta muda PSG yakni Ibrahim Baye dengan bandrol sekitar 34 juta euro atau setara dengan 815 miliar rupiah. Ketertarikan Deres muncul setelah penampilan impresif dari Baye bersama timnas Senegal di ajang Piala Dunia. Berbagai sumber menyebutkan sang pemain lebih memprioritaskan pindah ke Liverpool dibandingkan dengan tawaran yang datang dari klub-klub Bundesliga. Tak henti sampai di situ, Liverpool juga belum menyerah dalam upaya mendatangkan winger PSG lainnya seperti Bradley Barcola. Namun negosiasi untuk Barcola diprediksi alot, mengingat PSG mematok harga yang lebih tinggi. Dusan Vlahovic tolak Besiktas pilih menunggu panggilan dari Barcelona. Dusan Vlahovic belum menutup peluang bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Serbia itu dikabarkan memilih menunda keputusan terkait masa depannya demi menunggu kesempatan berseragam Blaugrana. Menurut laporan dari AS, Vlahovic masih berharap Barcelona mendatangkannya sebagai ujung tombak baru di era Hansi Flick. Belum tercapainya kesepakatan dengan Alvarez membuat Vlahovic lebih memilih bersabar sambil menunggu perkembangan situasi di Camp Nou. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gulai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.